Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Agustian, mahasiswi dari Program Studi Akuntansi dengan NPM 412242312059. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan laporan magang yang telah saya jalani selama 3 bulan atau kurang lebih 66 hari kerja di kantor konsultan pajak Budi Indratno. Magang ini merupakan bagian dari rangkaian pendidikan saya di Universitas Winaya Mukti yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang saya dapatkan di bangku kuliah, serta mengaplikasikannya dalam dunia kerja yang nyata. Selama magang, saya mendapatkan banyak pengalaman kerja yang saya akan bahas lebih lanjut dalam laporan atau presentasi kali ini, yaitu saya akan memaparkan beberapa poin penting, antara lain yang pertama pendahuluan atau latar belakang, yang kedua profil perusahaan, yang ketiga aktivitas selama magang, yang keempat analisis, yang kelima kesimpulan, dan yang terakhir refleksi diri. Tanpa berpanjang lebar, saya akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang. Dalam era digital yang terus berkembang, transformasi teknologi informasi telah mendorong Direktorat Jenderal Pajak atau DJP untuk mengimplementasikan sistem e-faktur dalam administrasi pajak pertambahan nilai atau PPN. Sistem ini bertujuan untuk menggantikan proses manual yang sebelumnya lebih rentan terhadap kesalahan dan penyalahgunaan, serta untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan pajak. Dengan e-faktur, DJP dapat memastikan bahwa pelaporan pajak dilakukan secara lebih sistematis dan terdokumentasi dengan baik. Penerapan sistem e-faktur memberikan berbagai manfaat bagi pengusaha kena pajak atau PKP. Salah satu keunggulan utamanya adalah kemudahan dalam membuat dan melaporkan faktur pajak, serta proses pelaporan SPT massa PPN yang lebih terstruktur dan terintegrasi. Dengan sistem ini, DJP dapat melakukan pengawasan yang lebih efektif terhadap kepatuhan wajib pajak, sekaligus mengurangi potensi terjadinya kesalahan dalam perhitungan dan pencatatan pajak. Selain itu, dengan digitalisasi ini, proses pengelolaan pajak menjadi lebih cepat, akurat, dan dapat diakses secara online oleh wajib pajak, sehingga meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan secara keseluruhan. Namun, meskipun sistem e-faktur telah diterapkan secara luas, masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya. Beberapa PKP masih mengalami kesulitan dalam memahami dan mengoperasikan sistem ini. Untuk memastikan bahwa tujuan digitalisasi administrasi perpajakan dapat tercapai secara optimal, diperlukan analisis mendalam terkait alur penerapan sistem e-faktur serta langkah-langkah optimalisasi yang dapat dilakukan. Laporan ini bertujuan untuk mengidentifikasi alur penerapan yang lebih efektif serta memberikan rekomendasi perbaikan agar sistem e-faktur dapat berjalan lebih baik. Dengan demikian, hasil dari analisis ini tidak hanya bermanfaat bagi PKP dan konsultan pajak dalam memahami dan menggunakan sistem e-faktur dengan lebih efisien, tetapi juga mendapat referensi bagi DJP dalam upaya terus meningkatkan kualitas dan efektivitas sistem perpajakan di Indonesia. Baik, masuk ke poin yang kedua, yaitu profil perusahaan. KKP memiliki visi menjadi kantor konsultan pajak atau KKP dan kantor jasa akuntan atau KJA yang profesional, terpercaya, dan akuntabel. Dengan misi yang pertama memberikan jasa konsultasi pajak, akuntansi, dan manajemen secara komprehensif sesuai dengan peraturan perpajakan dan standar akuntansi yang berlaku. Memberikan edukasi perpajakan, akuntansi, dan manajemen secara berkala kepada masyarakat. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM
secara berkesinambungan dengan mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan. Yang keempat, menjaga kerahasiaan informasi dan dokumen klien. Selanjutnya, ada struktur organisasi yang dipimpin oleh direktur, yang merupakan seseorang yang memimpin atau mengawasi bidang tertentu dari sebuah perusahaan. Direktur biasanya mengawasi perkembangan organisasi di perusahaan. Lalu selanjutnya ada wakil direktur yang membantu direktur menugaskan, mengarahkan, dan merumuskan pembuatan prosedur pelaksanaan pekerjaan yang diberlakukan sesuai dengan standar manajemen di KKP. Lalu ada senior manager yang bertanggung jawab untuk mengelola kinerja tim dan individu, mengawasi kinerja keuangan di KKP, dan memastikan komunikasi yang efektif. Accounting advisory bertanggung jawab untuk mencatat semua transaksi keuangan di KKP secara akurat dan lengkap, membuat jurnal, buku besar, dan laporan keuangan lainnya, menyiapkan laporan keuangan akhir tahun dan laporan keuangan interim, melakukan rekonsiliasi bank dan akun lainnya. Lalu yang terakhir ada tax advisory, adalah seorang profesional yang memiliki pengetahuan mendalam tentang hukum pajak dan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Tugas seorang tax advisory di KKP yaitu memberikan saran mengenai pembayaran pajak. Mereka juga membantu klien mereka dalam perencanaan pajak, pengisian pelaporan pajak, audit dan penyelesaian sengketa, pemenuhan kewajiban pajak, pemaksimalan penghematan pajak, dan penilaian risiko perpajakan. Lalu masuk ke jenis pelayanan. Yang pertama ada jasa asistensi pemeriksaan pajak. Ini mencakup antara lain membantu menyiapkan dokumen untuk pemeriksaan pajak, menjelaskan dan menjawab pertanyaan pemeriksa, hingga memberikan tanggapan dan diskusi hasil pemeriksaan dengan pemeriksa pajak. Lalu ada jasa asistensi keberatan pajak. Perusahaan akan mendampingi klien mulai dari menyiapkan surat keberatan, menyiapkan dokumen yang diminta penelaah keberatan, hingga menemui penelaah keberatan untuk menjelaskan keberatan yang diajukan klien. Lalu selanjutnya ada jasa asistensi banding pajak, yaitu membantu klien dalam menyiapkan surat banding, membuat surat bantahan, menyiapkan bukti di pengadilan hingga beracara sebagai kuasa hukum di pengadilan pajak. Selanjutnya ada jasa kepatuhan, di mana Budi Indratno Tax Solution memberikan jasa kepatuhan pajak untuk membantu wajib pajak mematuhi ketentuan perpajakannya. Selanjutnya, jasa advisory pajak meliputi bantuan kepada klien untuk mencapai pemahaman yang baik di bidang perpajakan serta menciptakan manajemen pajak yang efektif. Selanjutnya ada tax consulting, yaitu bimbingan untuk wajib pajak agar patuh perpajakan secara efisien, menjelaskan peraturan terbaru, dan membantu klarifikasi surat himbauan kantor pajak. Lalu selanjutnya ada tax planning. Program perencanaan perpajakan kami membantu klien mencapai efisiensi dan efektivitas pajak, mengurangi resiko kesalahan dan sanksi atau denda, serta menyelarkan manajemen perpajakan dengan kebijakan keuangan klien. Lalu ada tax bill. Jasa telaah pajak mengevaluasi transaksi perusahaan selama setahun, mereview kewajiban dan hak perpajakan dari transaksi normal dan khusus. Lalu yang terakhir ada tax attorney, yaitu kuasa hukum pajak mendampingi para pihak dalam sengketa perpajakan di pengadilan pajak untuk mempercepat proses peradilan. Baik, masuk ke poin yang ketiga, yaitu aktivitas magang. Di sini saya hanya mengambil 3 garis besar. Yang pertama yaitu membuat faktur pajak keluaran melalui aplikasi e-faktur. Pada saat magang berlangsung, saya diberikan tugas untuk membuat faktur pajak keluaran menggunakan aplikasi e-faktur. Faktur pajak keluaran merupakan bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak atau PKP atas penyerahan barang atau jasa kena pajak. Dalam proses ini, saya harus menginput berbagai data penting seperti nama dan NPWP pelanggan,
jenis transaksi, jumlah pajak yang dikenakan, serta informasi lainnya yang dibutuhkan dalam pembuatan faktur pajak. Setelah faktur selesai dibuat, langkah selanjutnya adalah memastikan bahwa faktur tersebut telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku sebelum akhirnya diterbitkan dan dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Selanjutnya yaitu membuat bukti potong, ID billing, dan pelaporan PPh melalui Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Selain membuat faktur pajak keluaran, saya juga diberikan tugas untuk membuat bukti potong, ID billing, serta melakukan pelaporan pajak penghasilan atau PPh melalui web DJP. Nah, di sini bukti potong merupakan dokumen yang diterbitkan oleh pihak pemotong pajak sebagai bukti bahwa pajak atas penghasilan tertentu telah dipotong dan disetorkan ke negara. Bukti potong ini umumnya diperlukan oleh penerima penghasilan sebagai syarat dalam pelaporan pajaknya. Baik, selanjutnya ada ID billing, adalah kode pembayaran pajak yang dihasilkan melalui sistem DJP online. Dengan ID billing ini, wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak secara elektronik melalui bank atau kanal pembayaran yang ditunjuk. Selanjutnya ada pelaporan PPh, dilakukan untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah pajak dipotong dan disetorkan, langkah selanjutnya adalah melakukan pelaporan melalui sistem DJP online untuk memastikan kepatuhan pajak yang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selanjutnya yang ketiga yaitu latihan mengisi SPT tahunan badan. Selain tugas-tugas di atas, saya juga mendapatkan kesempatan untuk berlatih mengisi SPT tahunan badan. SPT tahunan badan adalah laporan pajak yang harus disampaikan oleh suatu badan usaha setiap tahunnya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perhitungan dan pembayaran pajak penghasilan badan. Dalam latihan ini, saya mempelajari banyak cara mengisi formulir SPT tahunan dengan benar, termasuk menginput data laporan keuangan, menghitung pajak terhutang, serta memahami aturan-aturan perpajakan yang berkaitan dengan pelaporan pajak badan. SPT tahunan badan harus disampaikan paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak, sehingga pemahaman tentang pengisiannya sangat penting untuk memastikan kepatuhan pajak perusahaan. Dengan melakukan berbagai tugas tersebut selama magang, saya memperoleh pengalaman praktis dalam bidang perpajakan serta pemahaman yang lebih mendalam mengenai prosedur administrasi pajak yang berlaku di Indonesia. Baik, masuk ke poin yang keempat yaitu analisis. Penerapan e-faktur di KKP Budi Indratno meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan berbagai cara. Kemudahan akses dan otomatisasi sistem mempercepat serta menyederhanakan proses pembuatan dan pelaporan faktur pajak. Transparansi dan akurasi data dalam e-faktur mengurangi kesalahan pencatatan serta potensi manipulasi. Selain itu, pengawasan oleh DJP menjadi lebih ketat dan sehingga meminimalisir praktik kecurangan. Efektivitas dan efisiensi dalam pelaporan pajak juga meningkat karena wajib pajak dapat menggunakan faktur secara online tanpa harus perlu datang ke kantor pajak. Beberapa kendala dalam penerapan e-faktur di KKP Budi meliputi ketergantungan pada koneksi internet yang stabil, kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap penggunaan sistem, tingkat kesalahan dalam pengisian data yang menyebabkan faktur ditolak, serta kendala teknis pada aplikasi yang menghambat proses pelaporan. Selanjutnya ada flowchart. Penerapan e-faktur menggambarkan proses mulai dari registrasi aplikasi, pembuatan faktur pajak keluaran, penggunaan faktur pajak ke sistem DJP, hingga pencetakan faktur pajak. Setiap langkah mencakup prosedur teknis seperti pengisian data, validasi NPWP, pencarian lawan transaksi, dan pengunggahan faktur ke database KKP. Selanjutnya yaitu kelebihan e-faktur meliputi efisiensi dalam pembuatan dan pelaporan faktur pajak, keamanan data yang lebih baik, serta pengurangan faktur pajak fiktif dengan adanya sistem QR Code.
Namun kelemahannya mencakup ketergantungan pada koneksi internet, minimnya pemahaman wajib pajak terhadap sistem, serta kemungkinan kesalahan teknis yang menghambat pelaporan pajak. Untuk meningkatkan efektivitas e-faktur, beberapa langkah optimalisasi dapat dilakukan, seperti memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada wajib pajak, meningkatkan infrastruktur teknologi agar sistem berjalan lancar, memberikan konsultasi pajak bagi wajib pajak yang mengalami kendala, serta mengembangkan fitur tambahan dalam aplikasi untuk mempermudah proses pelaporan pajak. Secara keseluruhan, penerapan e-faktur berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui kemudahan akses, transparansi, dan pengawasan ketat oleh DJP, meskipun masih terdapat tantangan yang perlu diatasi untuk optimalisasi sistem. Oke, selanjutnya poin kelima yaitu kesimpulan. Penerapan e-faktur dalam sistem perpajakan di Indonesia membawa manfaat besar dalam meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kepatuhan pajak bagi wajib pajak dalam pelaporan SPT masa PPN. Sistem ini memungkinkan pelaporan yang lebih cepat dan akurat, sekaligus mengurangi resiko kesalahan serta penyalahgunaan faktur pajak fiktif. Selain itu, pengawasan yang lebih ketat dari Direktorat Jenderal Pajak atau DJP turut mendorong kepatuhan wajib pajak. Namun, implementasi e-faktur masih menghadapi beberapa tantangan, seperti ketergantungan pada koneksi internet, keterbatasan pemahaman wajib pajak, serta kendala teknis dalam aplikasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya optimalisasi melalui edukasi, sosialisasi, dan peningkatan infrastruktur teknologi untuk memastikan kelancaran penerapan sistem ini. Pengalaman langsung dalam penggunaan e-faktur memberikan wawasan mengenai tantangan administratif dan teknis yang dihadapi oleh pengusaha kena pajak atau PKP. Selain itu, penerapan e-faktur juga membantu meningkatkan keterampilan teknis dalam penggunaan aplikasi perpajakan dan Microsoft Excel, serta mengembangkan sikap profesional seperti tanggung jawab dan menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Dengan optimalisasi yang tepat, e-faktur dapat semakin berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mendukung sistem perpajakan yang lebih efisien, serta berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan pajak negara. Masuk ke poin yang terakhir yaitu refleksi diri. Selama kurang lebih 3 bulan menjalani kegiatan magang di kantor konsultan pajak, saya mendapatkan pengalaman kerja yang sangat berharga. Lingkungan kerja yang profesional dan suasana yang dinamis memberikan banyak pelajaran yang memperkaya wawasan serta keterampilan. Setiap hari saya dihadapkan pada berbagai tugas yang menuntut kecermatan, ketelitian, serta rasa tanggung jawab yang tinggi. Sejak hari pertama, saya harus beradaptasi dengan ritme kerja yang cukup aktif dan suasana kantor yang penuh dengan aktivitas. Suara ketikan komputer, tumpukan dokumen, serta komunikasi yang intens antara rekan kerja dan atasan menjadi bagian dari keseharian yang harus saya hadapi. Dalam lingkungan yang serba cepat ini, saya dituntut untuk berpikir lebih kritis, menyelesaikan tugas dengan tepat waktu, serta mampu menghadapi tantangan yang datang secara tiba-tiba. Selain itu, tanggung jawab yang diberikan juga tidak sedikit. Setiap harinya saya membantu supervisor dalam berbagai pekerjaan administratif yang berhubungan dengan perpajakan, pembuatan faktur pajak keluaran dan faktur penjualan, penyusunan bukti potong, hingga proses pembuatan ID billing dan pelaporan PPh menjadi tugas yang harus dilakukan dengan teliti. Tidak hanya sekadar menyelesaikan pekerjaan, tetapi juga harus memastikan bahwa setiap angka dan data yang dicantumkan sudah benar, karena sedikit saja kesalahan dapat berakibat fatal. Selama magang, saya juga mengalami peningkatan keterampilan, terutama dalam penggunaan Microsoft Excel. Hampir setiap tugas yang diberikan mengharuskan penggunaan Excel untuk mengolah data dan menyusun laporan. Awalnya saya masih merasa kesulitan dalam menggunakan beberapa rumus dan fitur. Namun seiring waktu, pekerjaan terus berulang membuat saya semakin terbiasa dan cukup mampu dalam mengoperasikannya.
Magang ini bukan sekadar pengalaman biasa, tetapi juga proses pembelajaran yang sangat berarti. Setiap hari adalah kesempatan untuk belajar dan berkembang, baik dalam keterampilan teknis maupun dalam memahami etika serta profesionalisme di dunia kerja. Semua pengalaman ini menjadi bekal yang sangat berharga bagi saya untuk menghadapi tantangan di masa depan. Cukup sekian yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.